Selanjutnya adalah mengenai bagaimana melindungi kehilangan perangkat keras, kerusakan perangkat keras, dan kegagalan sistem, serta sejumlah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Pintu dan peralatan yang terkunci bisa menjadi pencegah pencurian komputer. Misalnya, pintu ke fasilitas harus diamankan dengan kunci pintu, sistem alarm, dan metode kontrol akses yang diperlukan untuk mempersulit akses ke perangkat keras yang mungkin akan dicuri. Selain itu, karyawan harus dilatih mengenai prosedur yang tepat untuk memastikan pengunjung hanya memiliki akses ke bagian fasilitas yang diizinkan untuk mereka akses. Untuk mengevaluasi karyawan dan prosedur keamanan, beberapa perusahaan menggunakan tes rekayasa sosial atau social engineering test, yang juga dikenal sebagai penilaian kerentanan atau vulnerability assessment. Misalnya, tes ini memeriksa apakah karyawan akan mengklik pesan email phishing atau memberikan informasi sensitif sebagai tanggapan atas panggilan telepon phishing. Apakah akan memberikan akses fisik ke fasilitas tersebut kepada pencuri, atau akan memasang flash drive USB yang ditemukan di kantor atau tempat parkir yang berpotensi memiliki malware yang ditanam oleh peretas ke dalam komputer mereka. Untuk mengamankan komputer dan perangkat keras lainnya ke meja atau benda lain yang sulit untuk dipindahkan, maka kunci kabel dapat digunakan. Kunci kabel sering digunakan untuk mengamankan komputer, tablet media, monitor, hard drive eksternal, dan perangkat keras lain yang ditemukan di sekolah dan bisnis. Sebagai tindakan pencegahan tambahan dengan komputer portable, perangkat lunak alarm laptop yang mengeluarkan suara alarm yang sangat keras jika komputer dicabut, perangkat USB dicabut, atau jika komputer dimatikan tanpa izin pemilik dapat digunakan. Enkripsi dapat digunakan untuk mencegah file agar tidak dapat dibaca jika dilihat oleh individu yang tidak berwenang, untuk melindungi data di seluruh komputer yang jika hilang atau dicuri, maka full disk encryption atau FDE, enkripsi disk penuh, dapat digunakan. Sistem FDE ini mengenkripsi semua file yang disimpan di dalam drive seperti sistem operasi, program aplikasi, data, file sementara, dan sebagainya, secara otomatis tanpa interaksi pengguna, sehingga pengguna tidak perlu untuk mengenkripsi dokumen sensitif dan enkripsi selalu akan diaktifkan. Enkripsi juga dapat digunakan untuk melindungi data yang disimpan di media yang dapat dilepas seperti kartu memori flash and drive flash USB, kemudian kata sandi yang kuat, fitur biometrik, atau nomor PIN memberikan akses ke data di dalam drive. Banyak bisnis saat ini mengharuskan semua komputer desktop, komputer portable, perangkat penyimpanan portable, dan telepon seluler yang dikeluarkan untuk karyawan untuk dienkripsi sehingga dapat melindungi dari pelanggaran data. Beberapa alat perangkat lunak tidak dirancang untuk mencegah perangkat keras dicuri. Sebaliknya, mereka dirancang untuk membantu pemulihannya. Hal ini menguntungkan karena menurut FBI, 1 dari 10 laptop yang baru dibeli akan dicuri dalam waktu 12 bulan dan hanya 3% yang akan dipulihkan. Salah satu alat yang digunakan untuk membantu meningkatkan kemungkinan perangkat yang dicuri atau hilang itu dipulihkan adalah perangkat lunak pelacakan perangkat atau device tracking system. Ketika perangkat dengan perangkat lunak ini diinstal, kemudian dilaporkan hilang atau dicuri, maka perangkat lunak pelacak ini akan mengirimkan informasi tentang lokasi perangkat. Biasanya ditentukan oleh GPS atau jaringan WiFi terdekat. Dengan meningkatnya penggunaan ponsel dan perangkat seluler lainnya, pengamanan perangkat ini dari pencurian dan penggunaan yang tidak sah menjadi sangat penting.
Bisnis saat ini sering menggunakan Mobile Device Management Software atau MDM software untuk mengelola berbagai perangkat seluler yang digunakan oleh karyawannya. Misalnya, perangkat seluler atau perangkat lunak MDM dapat mengontrol aplikasi yang diinstal atau tersedia dalam perangkat. Kemudian, perangkat lunak biasanya menyertakan perangkat lunak pelacak perangkat untuk mengunci atau menghapus ponsel yang hilang atau dicuri dari jarak jauh. Kemudian bisa juga menampilkan pesan di ponsel yang berisikan instruksi untuk mengembalikan perangkat tersebut, kemudian menampilkan lokasi perangkat saat ini dalam peta menggunakan koordinasi GPS dan atau mengesampingkan pengaturan volume untuk memutar suara yang keras untuk membantu pemilik menemukan telepon jika berada di dekatnya. Pilihan lain adalah sistem tambahan nirkabel yang mengikat ponsel ke key fob untuk membunyikan alarm dan mengunci ponsel jika ponsel dan key fob berada lebih jauh dari jarak yang diinginkan. Namun, untuk menghindari kehilangan perangkat sejak awal atau untuk mencegah seseorang mengakses data yang disimpan di dalam perangkat, tindakan pencegahan lain harus digunakan. Perawatan perangkat keras yang benar dapat membantu mencegah kerusakan serius pada sistem komputer. Tindakan pencegahan yang paling jelas adalah dengan tidak merusak perangkat keras tersebut secara fisik, seperti menjatuhkan perangkat keras dari meja, atau mendorong unit sistem komputer desktop. Casing pelindung dapat digunakan untuk membantu melindungi perangkat portable dari penyalahgunaan ringan. Casing ini biasanya dilapisi atau dibuat dari bahan pelindung untuk mencegah kerusakan karena benturan atau biasanya juga memiliki lapisan pelindung tipis di atas layar perangkat tersebut untuk melindungi dari goresan. Beberapa casing pelindung juga tahan air untuk melindungi perangkat dari hujan atau kerusakan debu. Ada juga Neo Front Laptop Sleeve yang tersedia untuk melindungi komputer portable dari goresan dan kerusakan lain saat dibawa di dalam tas atau tas konvensional. Untuk pengguna yang membutuhkan perlindungan lebih dari apa yang disediakan oleh casing pelindung, terdapat juga perangkat yang tahan banting. Perangkat ini dirancang untuk menahan lebih banyak penyalahgunaan fisik daripada perangkat konvensional. Untuk melindungi perangkat keras dari kerusakan akibat fluktuasi daya, penting bagi semua pengguna untuk menggunakan penekan lonjakan arus atau surge suppressor, di mana penekan lonjakan ini digunakan untuk menyambungkan komputer dan perangkat keras lainnya setiap kali dicolokkan ke dalam stop kontak. Pengguna yang ingin komputer desktop mereka tetap bertenaga saat listrik padam harus menggunakan catu daya tak terputus atau USB yang berisikan baterai internal. Backup berarti membuat salinan duplikat dari file penting sehingga ketika terjadi masalah seperti kegagalan hard drive atau komputer dicuri, maka file tersebut dapat dipulihkan menggunakan salinan cadangan. Data yang akan di-backup termasuk file perusahaan, dokumen pribadi, foto, pesan email, dan file lain yang penting dan pemilik file akan kehilangannya jika file tersebut hilang atau rusak. Backup atau pencadangan dapat dilakukan untuk komputer pribadi, server, ponsel, dan perangkat lain yang berisi data penting. Setelah backup dilakukan, media backup yang digunakan perlu diamankan agar tetap utuh saat dibutuhkan. Jika media cadangan disimpan di rumah, maka harus ditempatkan di brankas tahan api. Namun lebih baik penyimpanan media cadangan ini di lokasi fisik yang berbeda atau di cloud. Misalnya, banyak bisnis saat ini menggunakan layanan cadangan online atau perusahaan penyimpanan data yang menyimpan data cadangan mereka di lokasi terpencil yang aman. Bisnis dapat meminta cadangan mereka yang disimpan di fasilitas penyimpanan data yang dikembalikan kapanpun mereka butuhkan. Untuk mengamankan data media cadangan saat dalam perjalanan,
dan disimpan, serta data yang disimpan di dalam cloud, data harus dienkripsi. Untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada pencadangan terjadwal atau backup terjadwal, Continuous Data Protection atau CDP dapat digunakan. Sistem pencadangan CDP ini mencadangkan data secara real-time saat perubahan terjadi, sehingga data dapat dipulihkan dari titik manapun, bahkan hanya beberapa menit yang lalu, sehingga pemulihan dapat dilakukan secepat 5 menit setelah kegagalan. Untuk melengkapi prosedur cadangan atau backup, bisnis dan organisasi lain harus memiliki disaster recovery plan, juga disebut dengan business continuity plan, yaitu rencana yang menjelaskan apa yang akan dilakukan organisasi untuk mempersiapkan dan memulihkan dari peristiwa yang mengganggu seperti kebakaran, bencana alam, serangan teroris, pemadaman listrik, atau kegagalan komputer. Rencana pemulihan bencana harus mencakup informasi tentang siapa yang bertanggung jawab segera setelah bencana terjadi, fasilitas dan peralatan alternatif apa, termasuk komputer dan perangkat seluler yang dapat digunakan, di mana media cadangan akan berada, kemudian prioritas untuk membuat setiap operasi kembali online, informasi pertanggungjawaban asuransi bencana, metode komunikasi darurat, dan lain sebagainya.